Halo semuanya, ketemu lagi di channel Feby Andrian. Di video kali ini saya bagikan tutorial cara membuat tas rajut dengan ukuran yang sedikit agak besar atau hobo bag. Nanti bentuknya seperti ini. Untuk talinya ini nyambung dengan bagian badan tasnya. Kemudian untuk alasnya menggunakan alas persegi. Dan untuk motif ini menggunakan kelipatan 20. Nah, nanti motifnya seperti ini. Motifnya simple. Dan ini caranya juga mudah sekali. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Sekarang untuk alat dan benangnya, di sini saya pakai benang poli. Karena benang saya kecil, ini ketebalannya sekitar 1 sampai 1,2 mili. Jadi untuk pengerjaannya akan saya double benang. Dan di sini teman-teman bisa pakai yang big play atau bisa pakai yang ukuran 3 mili. Dan untuk kebutuhan benangnya ini satu gulungnya 100 gram, saya pakai 2 gulung lebih, jadi teman-teman siapkan 300 gram, ini masih sisa. Kemudian alat rajutnya, saya pakai tulip gold, saya pakai yang ukuran 6 /0 atau sama dengan 3,5 mili. Lalu teman-teman siapkan alat penanda seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Nah, sekarang kita mulai, kita akan membuat bagian alasnya dulu. Dan untuk motifnya di sini menggunakan kelipatan 20. Jadi teman-teman bisa bikin alas dengan keliling kelipatan 20. Nah, sekarang saya akan bikin alas persegi sama sudut. Saya bikin simpul dulu. Lalu di sini kita awali dengan 49 rantai. Nah, sekarang setelah 49 rantai, kita mulai ke baris yang pertama. Kita naik 1 rantai. Lalu mulai di rantai yang ke paling ujung atau yang ke 49 ini, kita akan isi dengan 2 single crochet. Untuk single crochetnya akan saya kaitkan di loop belakang. Nah, sekarang di rantai paling ujung ini ada 2 single crochet. Sekarang saya tandai. Saya pasang penanda hijau untuk single crochet yang pertama. Lalu penanda merah di single crochet yang kedua. Nah, ini saya bikin beda warna. Selanjutnya kita akan bikin 47 single crochet. Nah, sekarang setelah 47 single crochet, selanjutnya ada tersisa 1 lubang rantai di paling ujung. Sekarang kita isi dengan 3 single crochet. Nah, sekarang di bagian ujung ini ada 3 single crochet. Kita pasang penanda. Saya pasang penanda biru di single crochet yang pertama, jadi ini ada 3. Kita pasang di single crochet yang pertama dan single crochet yang ketiga. Nah, jadi di bagian ujung ini ada 3 single crochet, kita pasang penanda di single crochet yang pertama dan ketiga. Nah, untuk penanda ini akan kita jadikan untuk sudut di baris berikutnya. Selanjutnya kita akan bikin lagi 47 single crochet. Nah, sekarang sampai di bagian ujung yang pertama. Di ujung yang pertama ini ada 2 single crochet. Sekarang kita akan tambah 1 single crochet lagi.
kita tambahkan di rantai yang pertama. Nah, jadi di bagian ujung yang pertama ini ada 3 single crochet. Selanjutnya kita tutup di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang untuk bagian single crochet yang terakhir ini saya tandai merah, jadi sama seperti penanda ini. Nah, sekarang kita tutup dulu, kita tutup dengan 1 slip stitch. Nah, ini kita kencangkan. Nah, sekarang untuk pola alasnya, nanti untuk bagian penanda ini untuk bagian titik sudut. Jadi di bagian ujung ini ada 2 sudut, kita tandai ya, ini untuk titik sudutnya. Kemudian di ujung satunya ini juga sama, kita tandai, ini untuk titik sudutnya. Nah, sekarang untuk putaran yang kedua, bagian alasnya kita naik 1 rantai, kita bikin single crochet di stitch yang pertama. Nah, untuk single crochet yang pertama ini teman-teman boleh tandai dengan penanda yang beda warnanya. Ini saya tandai dengan penanda hijau, ini untuk single crochet yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian titik yang ada penandanya ini untuk titik sudutnya. Kita akan bikin 3 single crochet. Nah, sekarang di titik sudut ini kita bikin 3 single crochet, lalu kita tandai single crochet yang di tengah. Nah, kita tandai ini untuk titik sudut di baris berikutnya. Selanjutnya kita bikin single crochet di setiap lubang stitch sampai di bagian titik sudut yang di ujung satunya. Nah, sekarang kita sampai di bagian titik sudut lagi. Untuk sudutnya ini caranya sama. Kita isi dengan 3 single crochet. Nah, ini di titik sudut ada 3 single crochet. Lalu kita kembalikan penandanya. Kita tandai di single crochet yang tengah. Ini untuk titik sudut di putaran berikutnya. Nah, sekarang ini ada titik sudut yang satu lagi. Ini caranya sama, kita isi dengan 3 single crochet atau 3 single crochet increase. Lalu kita tandai single crochet yang tengah. Nah, jadi untuk penanda-penanda ini untuk membuat sudut di putaran-putaran berikutnya. Jadi untuk sudutnya ini, untuk yang kita tandai ini untuk membuat sudut. Sekarang kita lanjutkan, kita bikin single crochet di setiap lubang stitch sampai di penanda yang di sudut yang terakhir. Nah, sekarang sampai di bagian sudut yang terakhir. Kita kerjakan dengan langkah yang sama, kita isi dengan 3 single crochet. Lalu kita tandai lagi di single crochet yang tengah. Nah, sekarang kita tutup di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch.
Nah, sekarang untuk pola alasnya ini langkahnya mudah, jadi kita tinggal lanjutkan untuk putarannya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan sampai di baris yang ke-6 atau putaran yang ke-6. Ini sudah ada 2 putaran, jadi kita lanjutkan sampai putaran yang ke-6. Jadi untuk langkahnya kita hanya fokus di bagian titik yang ada penandanya ini, di bagian titik sudutnya. Dan di sini kita bikin single crochet di setiap lubang stitch. Kemudian di bagian titik-titik sudut ini kita isi dengan 3 single crochet, lalu kita tandai single crochet yang tengah. Ini juga sama, bagian sudutnya ini langkahnya sama. Nah, sekarang untuk contohnya, ini untuk putaran ketiga, kita awali dengan 1 rantai dulu, kita kencangkan. Kecuali yang bagian penanda ya, ini kita isi dengan single crochet di setiap lubang stitch. Ini saya tandai untuk single crochet yang pertama. Selanjutnya di bagian titik sudut ini kita isi dengan 3 single crochet. Lalu kita tandai lagi di bagian single crochet yang tengah. Nah, langkahnya seperti ini. Sekarang kita tinggal lanjutkan single crochet di setiap lubang stitch. Kecuali bagian yang penanda ini kita isi dengan 3 single crochet dan kita tandai single crochet yang tengah untuk sudutnya. Nah, sekarang untuk pola alas ini kita lanjutkan sampai di putaran yang ke-6. Dan sekarang untuk alasnya ini sudah saya bikin sampai di putaran yang ke-6. Dan untuk single crochet kelilingnya ini jumlahnya ada 140 single crochet atau 140 stitch. Jadi ini merupakan kelipatan 20. Sekarang untuk bagian titik sudutnya ini sudah tidak terpakai. Jadi ini kita lepas saja. Dan sekarang untuk ukuran alas ini, untuk panjangnya sekitar 32 cm atau sekitar 12,5 inci. Kemudian untuk lebarnya sekitar 6,5 cm atau sekitar 2,5 inci. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke bagian badan tasnya. Sekarang kita masuk ke bagian badan tasnya. Kita masuk ke putaran yang pertama. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu skip 1. Maju, kita bikin double crochet. Lalu 1 rantai, lalu skip 1, kita ulangi lagi langkahnya. 1 double crochet dan 1 rantai, lalu skip 1, lalu kita ulang lagi langkahnya. Jadi langkah ini kita ulang, kita kerjakan sampai nanti di akhir putaran. Sekarang di akhir putaran, kita tutup putarannya di bagian rantai awal. Kita ambil rantai yang kedua, kita tutup dengan slip stitch. Nah, untuk putaran yang pertama nanti hasilnya seperti ini. Sekarang untuk putaran yang kedua, kita akan lakukan dengan langkah yang sama seperti putaran yang pertama. Kita bikin 3 rantai. Lalu double crochet, 1 rantai, lalu kita lompat ke bagian double crochet, kita bikin lagi 1 double crochet dan 1 rantai. Nah, sekarang langkah ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Jadi untuk motif ini kita bikin sebanyak 2 baris. Nah, sekarang untuk batas putarannya ini akan saya tandai di sini. Sekarang kita masuk ke putaran yang ketiga. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu double crochet.
lalu 2 rantai. Sekarang kita skip 1 double crochet, kita skip, kita masuk di ruang kosong. Kita akan bikin tusuk puff. Kita ambil kaitan sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Selanjutnya ambil benang, keluarkan semua. Tutup dengan 1 rantai. Nah, kita bikin 1 tusuk puff. Selanjutnya 2 rantai. Lalu kita bikin double crochet. Lalu 1 rantai. Lalu kita ulang lagi langkahnya. Kita akan bikin 8 double crochet seperti ini. Nah, sekarang setelah tusuk puff, kita bikin 8 double crochet. Di tengahnya ada 1 rantai ya. Ini kita bikin 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang setelah double crochet yang ke-8, kita bikin 2 rantai. Kita skip 1 double crochet, masuk ke ruang kosong. Kita bikin lagi tusuk puff. Kita ambil kaitan 5 kali. Ambil benang, keluarkan semua. Kunci dengan 1 rantai. Lalu setelah tusuk puff ini, kita ulang langkahnya. Jadi kita akan bikin 8 double crochet seperti ini. Nah, jadi dari sini kita ulang langkahnya. Sekarang kita mulai dari tusuk puff ya. Kita ulang langkahnya sampai nanti di akhir putaran. Setelah tusuk puff, kita bikin 2 rantai. Lalu skip 1 double crochet, kita skip, kita maju. Kita bikin double crochet 1 rantai sebanyak 8 kali. Sekarang di akhir putaran, kita tutup putarannya di rantai yang kedua dengan slip stitch. Nah, sekarang untuk putaran ketiga nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk putaran yang keempat. Kita awali dengan 4 rantai. Kemudian kita akan langsung membuat tusuk puff. Kita skip 1 double crochet ini, kita skip. Kita masuk ke ruang kosong. Kita bikin tusuk puff. Lalu kita bikin 2 rantai. Di bagian ruang kosong berikutnya kita akan bikin tusuk puff lagi. Nah, jadi di sini ada 2 tusuk puff seperti ini. Selanjutnya setelah tusuk puff yang kedua, kita bikin 2 rantai. Lalu ini double crochet yang di bawahnya ini kita skip 1, maju ke double crochet yang kedua, kita mulai bikin double crochet dan 1 rantai. Lalu kita ulang langkahnya, kita bikin sebanyak 6 kali.
Nah sekarang setelah double crochet yang ke-6, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah double crochet yang ke-6, kita bikin 2 rantai. Sekarang kita ulang langkahnya, kita skip 1 double crochet, masuk ke ruang kosong, kita bikin lagi tusuk puff. Setelah tusuk puff 2 rantai, lalu bikin tusuk puff yang kedua. Setelah tusuk puff 2 rantai, sekarang kita ulang langkahnya. Nah, jadi di sini untuk polanya dari mulai tusuk puff ini, kita bikin tusuk puff 2 rantai, tusuk puff, ini skip 1 double crochet, lalu 2 rantai, kita bikin double crochet 1 rantai ini sebanyak 6 kali. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah double crochet yang ke-6, 2 rantai, lalu kita ulang langkahnya lagi, kita bikin tusuk puff dan seterusnya. Nah sekarang langkah ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Nah sekarang di akhir putaran kita tutup di rantai yang kedua dengan tusuk slip stitch. Nah sekarang untuk putaran yang keempat nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke putaran yang kelima. Untuk putaran kelima ini sebenarnya sama seperti putaran yang ketiga. Kita akan bikin 1 puff. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu 1 double crochet masuk di ruang kosong. Selanjutnya sebelum kita bikin tusuk puff, kita bikin 2 rantai. Baru kita bikin 1 motif puff, 1 tusuk puff di bagian ruang kosong. Setelah tusuk puff 2 rantai, lalu double crochet di ruang kosong, 1 rantai. Nah sekarang kita akan bikin 1 double crochet 1 rantai ini sebanyak 8 kali. Nah ini untuk double crochet yang ke-8 masuk di ruang kosong. Jadi setelah tusuk puff ini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 double crochet. Selanjutnya setelah double crochet yang ke-8 kita bikin 2 rantai. Baru kita ulang langkahnya, kita bikin tusuk puff di tengah di bagian ruang kosong. Nah kalau sudah di akhir putaran kita tutup di rantai yang kedua dengan tusuk slip stitch. Nah nanti untuk putaran yang kelima nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk tusuk puffnya ini sudah membentuk ada 4 puff seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke putaran yang ke-6. Untuk putaran yang ke-6 dan ke-7 ini langkahnya sama, kita akan bikin deretan double crochet dan 1 rantai. Jadi sama seperti putaran yang pertama dan kedua. Kita awali dengan 3 rantai, lalu double crochet, 1 rantai, kemudian double crochet lagi di bagian ruang kosong. Ini ada 1 double crochet, 1 rantai, lalu kita lompat ke ruang berikutnya, kita bikin 1 double crochet, 1 rantai,
Baru setelah itu kita ikuti sesuai dengan double crochet yang ada di bawahnya ini. Nah, jadi untuk barisnya, baris yang ke-6 ini kita ikuti. Jadi untuk bagian yang ada motifnya ini kita bikin double crochetnya di ruang kosong dan ruang kosong berikutnya ini. Jadi di sini ada 2 double crochet. Nah, selanjutnya tinggal ikuti sesuai dengan double crochet yang ada di bawahnya ini. Baru masuk ke bagian motif ini sama. Setelah double crochet yang ini, double crochet masuk ke ruang kosong, double crochet lagi masuk ke ruang kosong, baru dilanjutkan ke double crochet berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita bikin sampai 2 putaran. Untuk barisan double crochet ini kita bikin untuk baris yang ke-6 dan ke-7. Nah, ini baris yang ke-6, ini baris yang ke-7, jadi ini sama baris ke-6 dan ke-7 ini. Selanjutnya kita masuk ke baris yang ke-8, 9 dan 10. Jadi untuk 3 baris ke depan kita akan bikin motif lagi seperti ini. Hanya untuk posisinya akan kita geser. Kita akan ambil di tengah-tengah ini. Jadi otomatis untuk bagian langkah awalnya ini akan berbeda. Sekarang masuk putaran yang ke-8. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu double crochet 1 rantai. Nah, double crochetnya ini kita bikin sebanyak 6 kali. Sekarang setelah double crochet yang ke-6, ini ada 6 double crochet. Setelah double crochet yang ke-6, kita bikin 2 rantai. Lalu kita skip 1 double crochet di sini. Kita masuk ke ruang kosong, kita bikin tusuk puff. Setelah tusuk puff, 2 rantai. Lalu kita akan bikin double crochet 1 rantai sebanyak 8 kali. Untuk double crochet yang di dekatnya ini kita skip, kita maju. Kita bikin 1 double crochet 1 rantai. Kita bikin sebanyak sampai double crochetnya 8 kali. Nah, sekarang setelah double crochet yang ke-8, kita bikin 2 rantai, lalu kita skip 1 double crochet, kita maju ke ruang kosong, kita bikin tusuk puff. Nah, jadi untuk putaran yang ke-8, ini langkahnya kita ulang saja dari tusuk puff 2 rantai, lalu double crochet 1 rantai ini sebanyak 8 kali. Nah, dari double crochet yang ke-8, ini ada 2 rantai sebelum tusuk puff ya, ada 2 rantai, tusuk puff 2 rantai lagi, lalu kita ulang lagi langkahnya. Sekarang kita lanjutkan sampai di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran kita tutup di rantai yang kedua dengan slip stitch. Nah, jadi untuk motif yang kedua ini kita akan bikin motif seperti ini, hanya ini posisinya kita geser di antara 2 motif yang di bawahnya ini. Jadi dia ada di tengah-tengah sini. Otomatis nanti awalannya akan berubah. Sekarang masuk ke putaran yang ke-9. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu kita bikin double crochet 1 rantai sebanyak 5 kali.
Nah, selanjutnya setelah double crochet yang kelima, kita bikin 2 rantai, lalu kita skip satu double crochet ini, kita skip, kita masuk ke ruang kosong, kita bikin tusuk puff. Setelah tusuk puff, kita bikin 2 rantai, lalu kita bikin lagi tusuk puff di ruang kosong sebelahnya ini. Nah, jadi ini ada 2 tusuk puff seperti ini, sama seperti putaran yang keempat. Selanjutnya setelah puff yang kedua, kita bikin 2 rantai, lalu kita skip satu, ini double crochet ini kita skip, kita mulai lagi ke di double crochet berikutnya, kita bikin double crochet dan 1 rantai sebanyak 6 kali. Selanjutnya setelah double crochet yang ke-6, kita bikin 2 rantai, lalu ini skip satu double crochet, kita skip, masuk ke ruang kosong, kita bikin tusuk puff, lalu 2 rantai, lalu masuk ke ruang kosong yang kedua, kita bikin lagi tusuk puff yang kedua. Nah, di sini ini tinggal melengkapi ya. Ini ada 2 tusuk puff di sini. Selanjutnya setelah puff yang kedua, kita bikin 2 rantai. Lalu skip satu double crochet yang terdekat ini, kita skip, maju. Kita mulai lagi, kita bikin double crochet dan 1 rantai sebanyak 6 kali. Nah, sekarang langkahnya ini kita kerjakan sampai di akhir putaran. Sekarang di akhir putaran, setelah tusuk puff yang kedua, kita bikin 2 rantai, lalu kita tutup di rantai yang kedua dengan slip stitch. Nah, jadi untuk putaran yang ke-9 ini sama seperti putaran yang ke-4. Sekarang masuk ke putaran yang ke-10. Untuk putaran yang ke-10 ini sama seperti putaran yang ke-8. Jadi kita akan melengkapi motifnya ini. Kita bikin 1 puff di sini. Kita awali dengan 3 rantai. Lalu 1 double crochet, 1 rantai, kita bikin sebanyak 6 kali. Nah, untuk double crochet yang ke-6 ini masuknya di ruang kosong. Setelah double crochet ke-6, 2 rantai, baru kita akan bikin tusuk puff di ruang kosong yang di tengah ini. Setelah tusuk puff, kita bikin 2 rantai. Lalu kita bikin 8 double crochet 1 rantai, kita bikin sebanyak 8 kali. Untuk double crochet yang pertama ini masuknya di ruang kosong yang sebelah motif. Nah, sekarang untuk polanya setelah kita bikin tusuk puff, ini ada 2 rantai, lalu double crochet 1 rantai, ini kita bikin sebanyak 8 kali. Nah, setelah double crochet yang ke-8, kita bikin 2 rantai, lalu kita mulai lagi, kita bikin tusuk puff di ruang tengah ini. Nah, setelah tusuk puff 2 rantai, lalu kita mulai lagi, kita bikin 8 double crochet dan 1 rantai. Double crochet yang pertama ini masuknya di bagian ruang kosong ini.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk polanya ini sama seperti putaran yang ke-8. Kita lanjutkan sampai di akhir putaran. Sekarang di akhir putaran, setelah motif puff, lalu 2 rantai, lalu bikin 1 double crochet di bagian ruang kosong, 1 rantai, lalu kita tutup di rantai yang kedua dengan slip stitch. Nah, sekarang setelah sampai di putaran yang ke-10, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya setelah ini kita akan mengulang mulai dari putaran yang pertama. Jadi setelah putaran ke-10, kita kembali lagi, kita ulang putaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, untuk pola ini kita menggunakan 10 langkah atau 10 putaran ini. Kita ulang terus sampai nanti tinggi yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk badan tasnya ini sudah saya bikin agak tinggi, dan di sini saya bikin sebanyak 25 baris atau 2,5 kali pengulangan pola. Jadi ini satu pola ya, 1, 2, dan ini setengah pola. Kemudian di barisan terakhir ini saya tambahkan barisan yang double crochet 1 rantai, double crochet 1 rantai. Ini saya bikin 1 baris untuk bagian atasnya. Atau di sini untuk ukuran tasnya, untuk panjangnya ini sekitar 31 cm kurang lebih atau 12 inci. Kemudian untuk tingginya saya ukur dari atas sampai batas alas. Ini sekitar 27 cm atau sekitar 10,5 inci. Selanjutnya setelah ini kita akan membuat bagian talinya. Untuk bagian talinya kita akan bikin persisi. Jadi kita akan mulai dari sisi samping kiri kanan, lalu nyambung ke bagian tali pundaknya. Nah, sekarang untuk membuat bagian sampingnya, kita tandai dulu, kita akan ambil bagian sisi kiri kanannya. Jadi untuk badan tasnya kita luruskan. Selanjutnya kita pasang penanda seperti ini sudah saya pasang penanda. Dan untuk samping batas kanan dan kirinya ini saya ambil sebanyak 30 double crochet. Jadi teman-teman bisa hitung bagian double crochetnya. Jadi kita hitung dari double crochetnya ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk penanda ini double crochet yang pertama. Kemudian penanda yang ini double crochet yang ke-30. Jadi ada 30 double crochet seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuat bagian sisi sampingnya. Untuk bagian barisnya, nanti setiap barisnya kita akan melakukan pengurangan atau decrease di awal dan di akhir. Pertama, kita awali dengan 2 rantai. Kemudian 1 double crochet. Nah, sekarang ini dari 2 double crochet, ini kita anggap 2 double crochet, kita gabung jadi 1. Kita tandai bagian stitch yang pertama. Setelah ini kita tinggal lanjutkan, kita akan bikin double crochet 1 rantai, double crochet 1 rantai, sampai nanti di ujung penanda yang satunya. Nah, sekarang di akhir baris kita sisakan 2 double crochet seperti ini. Sekarang di akhir baris kita akan bikin 2 double crochet decrease. Jadi kita melakukan pengurangan di awal baris dan di akhir baris. Double crochet yang pertama jangan ditutup, lalu bikin lagi 1 double crochet. Ini juga jangan ditutup. Sekarang 2 double crochet ini kita gabung jadi 1 atau kita decrease. Nah, jadi
untuk setiap barisnya kita akan melakukan pengurangan di awal dan di akhir. Nah, untuk baris yang kedua ini sama langkahnya, kita bikin 2 rantai, kita balik. Nah, di awal ini kita melakukan pengurangan lagi, jadi kita awali dengan 2 rantai, lalu langsung membuat 1 double crochet. Nah, ini boleh ditandai sebagai stitch yang pertama. Lalu kita tinggal lanjutkan saja double crochet 1 rantai, double crochet 1 rantai. Nah, sekarang di akhir baris kita sisakan 2 double crochet. Sekarang kita akan bikin pengurangan lagi, kita bikin 2 double crochet decrease. Dua double crochet kita gabung atau kita decrease. Nah, langkahnya nanti seperti ini terus. Sekarang kita lanjutkan untuk naik baris. Kita bikin decrease lagi ya di awal, jadi 2 rantai. Lalu double crochet. Nah, ini karena ini ada pengurangan, jadi kita tandai stitch yang pertama. Nah, ini jadi 1 stitch. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk barisannya ini. Kita lanjutkan sampai nanti bentuknya itu mengecil sampai tersisa 4 double crochet. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu sampai berkurang untuk jumlah double crochetnya sampai nanti tersisa 4 double crochet. Nah, sekarang untuk bagian sampingnya ini sudah saya bikin sebanyak 13 baris dan nanti hasilnya seperti ini semakin mengecil sampai tersisa ada 4 double crochet. Jadi di sini tersisa ada 1 2 3 4 double crochet. Nah, setelah ini kita akan bikin 4 double crochet ini bolak-balik sampai nanti panjang tali yang kita inginkan atau setengah panjang tali yang kita inginkan. Karena kita akan bikin 2 sisi ya, jadi kita bagi 2. Nanti caranya sama. Kemudian untuk sisi satunya juga kita bikin dengan cara yang sama, lalu kita sambung bagian talinya. Sekarang setelah tersisa 4 double crochet, kita akan bikin 4 double crochet ini bolak-balik sampai beberapa baris. Dari sini kita bikin dulu 3 rantai. Kita balik. Kita bikin double crochet. 1 rantai. Double crochet, 1 rantai, lalu double crochet yang keempat. Nah, jadi ini untuk rantai yang awal ini kita hitung 1 double crochet dan 1 rantai. Selanjutnya kita tinggal ulangi langkahnya, kita bikin 3 rantai, kita balik lagi, kita bikin double crochet, 1 rantai, double crochet, 1 rantai, lalu double crochet yang keempat, kita masuk di bagian rantai awal ini, kita ambil rantai yang kedua. Nah, jadi caranya seperti ini, kita akan bikin beberapa baris. Nah, sekarang untuk bagian sampingnya ini kita bikin sama kiri kanannya, dan untuk bagian yang talinya yang 4 double crochet ini bolak-balik. Di sini saya bikin sebanyak 18 baris atau untuk panjangnya sekitar, untuk panjangnya ini saya hitung dari atas sampai batas badan tasnya sekitar 34 cm atau sekitar 13,5 inci. Kemudian untuk bagian sampingnya ini satunya benangnya kita rapikan. Untuk sisi satunya ini benangnya bisa kita ambil sedikit agak banyak. Kemudian kita akan menjahit, kita akan gabung bagian talinya, kita jahit.
Nah, sekarang untuk tali pundaknya ini sudah dijahit, nanti hasilnya seperti ini. Untuk panjangnya, panjang talinya ini bebas, teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya setelah ini untuk bagian terakhir, kita akan rapikan bagian pinggirnya ini. Nah, di sini kita akan bikin single crochet keliling 2 kali putaran. Nah, sekarang tasnya sudah selesai, nanti hasilnya seperti ini. Untuk panjang talinya ini bebas, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk alasnya ini bisa diperbesar. Kalau ingin bikin yang lebih besar, teman-teman bisa bikin menyesuaikan dengan kelipatannya menggunakan kelipatan 20. Kemudian untuk bagian dalamnya, ini kancingnya bisa dipakai kancing apa saja, bisa kancing magnet atau seperti ini. Kemudian bagian dalamnya ini bisa dipasang inner atau tanpa inner juga bisa. Nah, ini hanya variasi, teman-teman bisa lepas seperti ini. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.